Alhamdulillah baik. Jadi ini Bapak Sarul yang tadi malam telepon saya ya? Iya benar, saya Sarul yang menghubungi Bapak tadi malam, yang mana hajat kami datang ke sini untuk meminta konsolidasi mengenai permasalahan dari keluarga kami. Jadi kami dapat info dari teman saya juga, itu ada konselor yang bisa membantu. Coba konsultasikan dulu apa permasalahan yang terjadi itu kepada Bapak gitu. Jadi saya berkesimpulan untuk temui Bapak dulu gitu. Jadi itu aja saya, Pak. Jadi sebelumnya teman yang Bapak mengasih tahu Bapak itu dia sudah pernah kesini berarti ya? Iya pernah, dia pernah jumpa sama Bapak juga sebelumnya gitu, Pak. Ya kalau boleh tahu nih Bapak kesini bersama siapa? Saya kesini bersama keluarga saya. Ya ini Bu dari anak saya, Pak Suci, dan ini anak saya Suci Ramadhani gitu. Ya sekarang berkuliah di Uinsuska. Iya. Uinsuska Riau. Oke. Apakah sebelumnya Bapak sudah pernah melakukan konseling? Sebelumnya saya belum pernah Pak melakukan konseling gitu Pak. Jadi baru pertama kali ini bertemu sama Bapak untuk minta konseling dalam permasalahan kami. Nah, kira-kira Bapak sudah tahu belum nih konseling itu apa sih? Gitu? Belum Pak. Nah, jadi di sini sedikit saya berikan informasi bahwa konseling itu adalah proses pemberi bantuan berupa informasi yang dilakukan oleh seorang ahli, oleh orang yang profesional dalam bidangnya, yang mana dalam hal ini adalah di sini saya sebagai konselor, sebagai yang memberikan informasi atau bantuan nanti kepada Bapak dan keluarga yang dianggap sebagai kliennya di sini. Yang mana hal ini nanti dilakukan Bapak nanti diharapkan agar menceritakan bagaimana proses yang mungkin permasalahannya saat ini mungkin bisa diceritakan nanti apa, biar nanti kita bisa bagaimana mencari solusinya bersama. Iya Pak. Nah silakan Bapak Ibu agar menceritakan permasalahan yang ada, yang tujuannya Bapak tadi kan datang ke sini untuk konseling gitu kan. Tentu ada beberapa hal yang harus Bapak ungkapkan di sini gitu. Nah di sini saya harapkan Bapak dan Ibu mengungkapkan bagaimana permasalahan itu, ya ungkapkan saja di sini, cuma kita yang tahu gitu, nggak ada orang lain gitu kan. Nah saya yakin ini nggak akan menyebar kemana-mana permasalahan yang ada dalam keluarga Bapak ini. Baik, di sini tadi saya telah memberikan sedikit informasi mengenai konseling. Nah, di sini apakah Bapak Ibu apakah sudah paham dengan apa yang saya sampaikan tadi? Alhamdulillah bisa paham Pak. Nah, alhamdulillah. Jadi di sini mungkin untuk pertama kali saya meminta Bapak agar mengungkapkan yang mana yang menjadi permasalahan dalam keluarga Bapak ini. Iya Pak. Nah jadi gini Pak ya, saya ini cukup lama juga kan Pak, agak mungkin terlalu kesal juga sama istri saya ini gitu, sama ibunya Suci gitu. Karena beliau ini dia sering kali shopping nggak jelas gitu. Barat Sarul saya kasih uang, jadi uangnya misalnya saya targetkan 1 minggu itu entah 2 juta untuknya gitu kan, untuk perlengkapan rumah 1 minggu. Jadi tiba-tiba dalam waktu 3 atau 2 hari udah habis uangnya, saya nggak tahu kemana gitu kan. Jadi dalam rumah tangga kami itu mengenai itu tadi permasalahannya, pemborosan dalam pemakaian uang. Padahal di masa sekarang kita kan lagi banyak gunakan uang gitu kan. Karena lagi masa-masa pandemi sekarang, kerjaan juga mulai mengurang gitu kan, pendapatan juga kurang gitu semuanya. Jadi banyak masalah yang saya rasakan gitu. Jadi saya coba konsultasi sama Bapak, apa yang menyebabkan istri saya ini sering-sering shopping gitu. Jadi mungkin anak saya juga
bisa mengetahui kenapa ibunya gini. Padahal saya udah tanya gitu, tapi alasan ibunya eh, peralatan rumah, misalnya bedak apa gitu kurang habis. Padahal saya lihat bedak-bedaknya banyak juga gitu kan, nggak ada berkurang, nggak ada apa. Jadi pengeluaran tuh banyak terus dalam rumah tangga, belum lagi apa biaya listrik, air, belum lagi pembantu saya lagi gitu. Jadi di sini saya ingin menyampaikan itulah permasalahannya gitu, mengenai pemborosan dalam rumah tangga. Jadi ini menyebabkan suatu masalah bagi saya gitu. Karena tahulah Bapak kan zaman sekarang kita lagi memang sulit, terutama Bapak lah sebagai apa orang tulang punggung lah dalam rumah tangga gitu kan, seperti saya juga. Itu Pak, menurut apa permasalahan yang bisa saya sampaikan. Ya baik, dari permasalahan yang Bapak ceritakan tadi kan banyak tadi itu ada pemborosan dan lain-lain. Saya memahami satu, yaitu ketidakjelasan gitu ya Pak. Ketidakjelasan, benar sekali. Jadi istri saya ini dia kurang update dengan saya gitu, karena saya kan sibuk juga dengan kerja saya di kantor gitu kan, di PT saya gitu. Jadi kurang update. Jadi beliau nih saya transfer terus uang gitu, dia telepon saya katanya, bang uang aku udah habis, padahal udah baru dikirim 1 minggu lewat. Udah habis uangnya. Kemarin saya coba kirim sekian, memang cukup lah semuanya kan, bahkan saya kirim juga pernah 1 bulan full berapa juta sekian, tapi tiba-tiba udah habis dalam berapa hari. Jadi saya pun merasa kaget juga gitu, bukan keberatan tapi kaget, kenapa uang itu cepat habis, apa yang diberikan sama apa ibunya si Suci ini gitu. Iya, Itu baik. masalahnya Pak. Jadi dari cerita Bapak tadi, Bapak ingin ke konseling karena masalah seperti ini Ya permasalahan seperti itu, permasalahan yang mana ibunya si Suci ini dia boros dalam rumah tangga gitu. Kurang hemat gitu, karena kan saya takut juga gimana boros ini kan termasuk sifat-sifat yang tak baik gitu dalam rumah tangga gitu. Itu ya yang bisa saya sampaikan Pak. Ya baik. Dari penyampaian Bapak, saya mungkin tanyakan dulu kepada Ibu ini. Iya, Apakah silakan. benar begitu, Bu? Ya benar Pak, apa yang kata Bapak saya tadi, bahwasanya saya itu memang boros Pak, tetapi suami saya ini Pak, dari Bapak ini, dari Suci ini, dia memang orang sibuk, tetapi ini jarang ada waktu untuk saya Pak. Jadi saya nikmatin kesenangan saya itu dengan belanja, shopping, jalan-jalan sama kawan. Jadi apakah itu memang termasuk boros menurut Bapak Pak? Kalau menurut saya itu, kalau saya menilainya itu tentu nggak efektif di sini saya nilai gitu kan, karena ada keluarga di sini kan. Kalau saya nilai boros nanti tidak gitu kan, kalau saya nilai tidak nanti boros. Jadi saya di sini belum bisa menilai di hadapan keluarga kan. Nah mungkin untuk hal ini saya tanyakan dulu sama anaknya, gimana tanggapan anaknya dengan permasalahan ini. Memang ibu saya ini kan Pak, kalau gitu saya pulang kampus tuh kan, itu jarang di rumah gitu. Itu rumah pun nggak beres, nggak tahu entah kemana-mana aja Pak. Terus pas pulang tuh udah malam kan, bapak saya juga jarang di rumah, jadi saya pulang kampus tidur gitu. Ibu saya nggak ada di rumah gitu, saya ngerjakan semua, nggak tahu ibunya kemana Pak. Ya jadi dari cerita yang disampaikan anak tadi betul Bu? Betul Pak. Soalnya saya kan suami saya udah sibuk kerja, anak saya udah sibuk dengan dunianya. Jadi saya di rumah sendirian, jadi kan suntuk kan Pak. Jadi saya pergilah sama kawan refreshing. Iya betul yang dibilang kata Pak Sarul, setiap bulan dikasih uang belanja, tetapi saya nggak butuh uangnya, saya butuh keluarga yang harmonis, gitu Pak. Ya baik. Jadi di sini kan udah bercerita nih dari bapaknya, ibu sama anak kan. Nah kalau saya tanyakan kepada ibu nih, apakah efektif perbuatan yang ibu lakukan seperti itu, sehingga mungkin di dalam keluarganya mungkin terjadi semacam ya yang awalnya harmonis gitu kan, dengan adanya kegiatan yang ibu lakukan seperti ini, itu apakah efektif gitu? Menurut saya sih tidak efektif Pak. Nah jadi kalau saya tanya lagi nih, kalau menurut ibu nggak efektif, apakah ibu itu terus akan melakukan perbuatan seperti itu? Apakah apa namanya kan kegiatan itu kan kita lakukan tuh, kalau emang tidak efektif, apakah ibu pengen melanjutkan terus gitu? Melanjutkannya tidak Pak, tapi saya ingin keluarga saya itu kembali seperti dulu kalanya yang harmonis. Tapi saya ingin
suami saya itu bisa membagi waktunya, dari hari libur janganlah kerja juga terus, memang dia di kerja kantor itu padat waktunya, setidaknya adalah waktu untuk me time untuk keluarga bersama-sama, dan fokus ke karir aja gitu. Pasti bapak kan punya istri juga kan Pak, pasti bapak, istri bapak tuh pasti butuh kasih sayang dari bapak kan. Saya cuma pengen itu memang tidak perbuatan baik, tapi saya cuma pengen kembali seperti sedulu kalanya lagi gitu. Nah, tadi jelasan dari ibunya seperti ini Pak. Iya, Bagaimana menurut Bapak agar Bapak itu ada waktu, misalnya kan nggak terlalu fokus pada kerja, karir, ada juga waktu untuk keluarga gitu. Gimana itu Pak? Kalau untuk dari masa sekarang memang dari saya memang kurang dari bersama keluarga, tapi di sebenarnya itu semua juga yang memang saya penuhi semua kebutuhan dari keluarga. Ya memang semuanya itu selalu saya lakukan untuk anak sama istri saya itu demi kebahagiaannya lah. Jadi saya fokus kerja ini ya demi kebahagiaannya gitu, tapi mungkin kurang gitu rupanya. Yang tidak saya ketahui rupanya ibu dari Suci ini dia meminta biarlah kerja tetap kerja, tapi tidak terlalu gitu, bisa membagi-bagi gitu waktu yang mana waktu untuk keluarga, waktu untuk kerja gitu. Jadi tidak padat pada kerjaan gitu, tetap juga berbagi untuk keluarga. Jadi mungkin di sini itulah kurangnya saya gitu Pak. Mungkin bisa saya terima kekurangan itu dari pendapat ibunya si Suci. Ya baik, tadi kan telah dijelaskan oleh ibu kan, ibu dari anaknya bapak, dan bapak pun awalnya kan tidak mengetahui seperti apa gitu. Nah, sebelum bapak ke konseling, melakukan konseling itu bapak berpikir nggak sih perbuatan kegiatan yang bapak lakukan itu betul-betul tidak bermasalah dengan keluarga atau gimana? Kan misalnya gini, bapak berpikir nih, bapak kerja dapat uang terus membahagiakan keluarga gitu kan. Nah, sementara di sisi lain keluarga bapak nggak setuju gitu, bukan nggak setuju, keluarga bapak lebih memilih waktu dengan keluarga dibandingkan dengan bapak bekerja sendiri gitu kan. Nah, sebelumnya itu apakah bapak nggak berpikir itu kan menjadi suatu problem di rumah tangga bapak? Sebelumnya saya memang berpikir juga pasti ada masalah, tapi tidak hari ini gitu. Mungkin kedepannya memang begitu, tapi karena permasalahan ini udah cukup agak larut gitu kan, jadi makanya saya coba temui bapak, saya tanyakan sama teman saya bagaimana solusi masalah ini gitu. Jadi alhamdulillah dalam konseling ini saya bisa mendapatkan gimana titik beratnya yang disampaikan oleh ibunya si Suci dan anak saya juga sendiri gitu. Jadi saya pun pada kerjaan karena memang fokus dengan bisnis saya gitu. Ada yang mau saya bangun, ada yang mau saya kembangkan lagi gitu. Mungkin karena saya dipercayakan sama kantor gitu, dipercayakan gitu. Jadi tidak mungkin saya tinggalkan langsung, memang agak padat gitu. Jadi harapan saya ibu Suci ini bisa meminimalisir gitu kan keadaan dan bisa memahami saya juga minimalisir dan memahami akan keadaan Sarul gitu, dimana sekarang ini ya memang pada kerjaan juga, tapi ya dengan keadaan sekarang setelah saya menemui bapak, mudah-mudahan bisa saya perbaharui semuanya, bisa saya ubah semuanya gitu, Pak. Solusinya kira-kira? Jadi saya harap bagaimana tuh Pak solusi yang bisa Bapak berikan untuk keluarga kami ini dalam mengatasi permasalahan yang kami hadapi sekarang ini. Ya baik, karena bapak dan keluarga mungkin sepakat minta agar bagaimana solusi kedepannya gitu ya Pak. Jadi kalau menurut saya itu mungkin masalah teknis atau komunikasinya ditingkatkan lagi gitu Pak. Dan bagaimana memanajemen waktunya gitu Pak, sesuaikan gitu, hari ini mungkin hari libur, mungkin besok kerja lagi gitu ya, agar waktu yang bapak dapat itu dapat di keluarga juga, bekerja juga gitu nih Pak. Dan untuk ibunya tadi mungkin jangan terlalu sering melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat lah gitu ya, kayak misalnya main sosial media
aja, atau selfie tadi kan katanya kan, atau shopping sama kawan-kawan yang nggak tahu arahnya kemana kan. Nah jadi di sini menurut saya ya mungkin dari keluarganya lagi gitu, bagaimana agar keluarga ini tidak seperti lagi, tidak ada lagi seperti masalah ini terjadi kembali. Untuk pertama kali untuk komunikasinya mungkin ditingkatkan lagi, dan untuk keluarga ini, keluarga yang seperti sebelumnya yang tidak ada masalah seperti ini, kenapa bisa seperti ini? Mungkin keluarga bisa sendiri memikirkan atau berdiskusi gimana ya agar keluarga ini menjadi keluarga sebagaimana mestinya gitu kan, yang tadinya santai biasa aja kan, terus menjadi keluarga yang dikatakanlah ada permasalahan, dan diharapkan permasalahan itu tidak berlama-lama, tidak berlarut-larut gitu kan. Nanti takutnya kalau berlarut-larut sampai ke masyarakat gitu kan, otomatis akan mencemarkan nama baik keluarga begitu ya. Iya. Jadi harapan saya ya mungkin bisa kembali di introspeksi sendiri gitu kan, evaluasi lagi mungkin dalam keluarganya sendiri seperti apa kedepannya gitu, mungkin perlu dikomunikasikan lagi. Ya, Mungkin Pak. sekian yang bisa saya berikan solusi Pak. Baik, Pak. Mungkin apa nasihat solusi yang Bapak berikan, insya Allah saya coba terapkan, saya coba pahami, saya coba aplikasikanlah dalam kehidupan dan keluarga saya sendiri, Pak. Itu aja, Pak. Mungkin insya Allah saya usahakan semuanya. Baik, Pak. Mungkin terima kasih banyak, Pak. Kami dari keluarga kami mungkin banyak-banyak terima kasih atas banyaknya pemberian yang Bapak berikan untuk masalah yang sedang kami hadapi sekarang ini. Ya baik, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau dari saya, Pak, mungkin cukup sekian. Mungkin sudah banyak tadi yang Bapak berikan, mungkin cukup. Insya Allah semuanya akan saya aplikasikan semuanya, insya Allah. Baik, mungkin sekian dulu dari kami, Pak. Kami mohon pamit karena udah terlalu larut juga kan. Mungkin Bapak ada kesibukan juga. Ya, mungkin saya dari pihak keluarga terima kasih banyak. Kami mohon pamit ya, Pak. Iya. Baik. Assalamualaikum, Pak ya. Iya, waalaikumsalam. Pamit ya Pak.